Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas isu-isu pemikiran kontemporer di Indonesia dan respon para pemikir muslim. Kami beranggotakan perkenalkan, nama saya Artasya Putri Leona dengan NIM 2461310 dari Prodi Farmasi. Halo semuanya, aku Keisha Amapil Yahya dengan NIM 2461312 dari jurusan Farmasi. Nama saya Amar Latifah Yasmin dari Prodi Psikologi dengan NIM 243200183. Perkenalkan, nama saya Kayla Renata Dria Putri dengan NIM 2430203 dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama aku Naira Rahadatul Prasetyo dengan NIM 2432008 dari Prodi Psikologi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan respon terhadap konsep demokrasi. Jadi, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilu. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni demos, yang artinya masyarakat, atau kratos, yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat dipahami sebagai pemerintahan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam penerapannya, demokrasi sendiri menekankan pada kebebasan dalam berpendapat, kesetaraan hak, penghormatan terhadap hukum, serta keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik. Selanjutnya, respon pemikir muslim terhadap hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai reaksi atas penindasan dan ketidakadilan. Dalam Islam, nilai-nilai HAM seperti keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan hak dasar telah diajarkan sejak awal. Meskipun tidak bertentangan secara normatif dengan HAM versi Barat, perbedaannya terletak pada dasar pandangannya. HAM Barat bersifat antroposentris dan individualistik, sedangkan dalam Islam bersifat teosentris, yakni berpusat pada Tuhan. Berikut beberapa tanggapan para pemikir muslim terhadap HAM. Siapa aja ya tokohnya? Pertama, ada Kiai Haji Ali Yafi, mengkaji HAM melalui konsep maslahah dalam fikih klasik. Ia menyatakan bahwa isi Deklarasi Universal HAM sejalan dengan kebutuhan dasar manusia dalam Islam, seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Yang kedua, ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, memandang HAM sebagai nilai kemanusiaan yang ia perjuangkan melalui berbagai cara. Ia menolak diskriminasi dan menekankan kesetaraan hukum. Prinsipnya berdasarkan pada Al-Kulliyat Al-Khoms. Yang ketiga, ada Abdullahi Ahmad An-Naim, menekankan HAM sebagai hak individu karena kemanusiaannya. Ia menyoroti dua dorongan dasar manusia, yaitu keinginan untuk hidup dan bebas, serta pentingnya perlakuan setara berdasarkan prinsip resiprositas. Yang terakhir ada Munawir Syazali, memberikan pandangan yang berbeda tentang HAM terkait isu perbudakan. Menurutnya, umat Islam perlu melakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Quran yang melegitimasi perbudakan, agar diskusi HAM bisa utuh, baik atas ayat yang relatif maupun yang dianggap absolut. Selanjutnya, ada respon pemikir muslim terhadap pluralisme. Apa sih itu pluralisme? Pluralisme adalah konsep yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, suku, serta ideologi dalam masyarakat. Bukan sekedar menerima perbedaan, pluralisme melihatnya sebagai kekayaan yang memperkuat kehidupan sosial melalui toleransi dan dialog. Tercermin dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Secara sederhana, pluralisme ibarat taman bunga. Setiap kelompok memiliki keunikan, namun bersatu menciptakan harmoni. Tanggapan para pemikir muslim terhadap pluralisme menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Ada yang merespon positif dan juga ada yang merespon negatif. Jadi, siapa saja sih tokoh-tokohnya? Dalam respon positif, para pemikir muslim, tokohnya seperti Abdurrahman Wahid, Komarudin Hidayat, Nurcholish Madjid.
Mereka beranggapan pluralisme bukan hanya sebuah kenyataan, tetapi juga nilai yang perlu diperjuangkan dalam berbangsa. Beliau mengembangkan ide tentang Islam yang pluralis, yang menekan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan penerimaan terhadap keragaman iman dalam masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah yang menitikberatkan perlindungan terhadap kehidupan, agama, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, dalam respon kritis pada pemikir muslim, sebagian pemikir muslim menentang pluralisme, terutama jika maknanya adalah bahwa semua agama dianggap setara atau sama-sama memberikan keselamatan menurut Adianusnya ini. Hal ini juga diperkuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 yang menyatakan bahwa pluralisme agama adalah suatu paham yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangan mereka, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan respon pemikir muslim terhadap kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi isu sentral dalam pemikiran Islam kontemporer. Meskipun Al-Quran menjamin persamaan spiritual antara laki-laki dan perempuan, seperti yang ada dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dan surah An-Nahl 97, dan praktik sosial dan penafsiran agama, perempuan masih sering mengalami subordinasi. Para pemikir muslim Indonesia merespon isu ini melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan konservatif. Pendekatan ini cenderung mempertahankan tafsir klasik dan menolak kesetaraan gender modern dengan menekankan peran domestik perempuan dalam ranah sebagai istri dan ibu rumah tangga. Tokoh yang mewakili pendekatan ini ada K. Haji Ma'ruf Amin. Sebelum beliau menjabat sebagai wakil presiden, beliau pernah menegaskan pentingnya menjaga peran kodrati perempuan dalam keluarga dan menolak konsep kepemimpinan perempuan dalam konteks negara berdasarkan fikih klasik. Yang kedua ada pendekatan moderat. Pendekatan ini mendukung prinsip keadilan gender dan pentingnya reinterpretasi teks agama agar lebih berkeadilan, serta membuka ruang bagi peran perempuan di ranah publik. Tokoh yang mewakili pendekatan ini ada Profesor Muhammad Quraish Shihab. Beliau menyatakan bahwa Islam mengakui persamaan spiritual dan hak asasi laki-laki dan perempuan. Dalam tafsirnya, ia menunjukkan bahwa banyak ayat Al-Quran yang justru menempatkan peran perempuan sebagai subjek moral yang aktif dan mandiri. Lalu yang terakhir ada pendekatan progresif. Pendekatan ini mengusung feminisme Islam yang menuntut kesetaraan penuh, mengubah tafsir patriarkis, serta memperjuangkan reformasi hukum demi keadilan bagi perempuan. Tokoh yang mewakili pendekatan ini ada Profesor Musda Mulia. Beliau merupakan tokoh penting feminisme Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat revolusioner dalam memperjuangkan hak-hak perempuan pada masa Nabi Muhammad. Namun nilai-nilai itu kemudian dikaburkan oleh budaya patriarki dalam penafsiran. Selanjutnya ada respon terhadap pandangan pemikir Islam mengenai konsep civil society. Nah, apa sih civil society itu? Selanjutnya ada respon terhadap pandangan pemikir Islam mengenai konsep civil society. Nah, apa sih civil society itu? Konsep civil society atau masyarakat sipil merupakan gagasan yang lahir dari sejarah panjang pemikir politik barat. Awalnya, civil society dipahami sebagai bagian dari negara atau bentuk kelanjutan dari masyarakat alami yang memiliki kekuasaan atau state. Namun, makna ini mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial, sehingga muncul berbagai model dan interpretasi tentang civil society. Tokoh intelektual muslim seperti Nurholis Majid memaknai civil society sebagai bentuk demokrasi sosial yang dibangun atas dasar deliberasi, toleransi, dan pluralisme. Ia menekankan pentingnya moralitas agama sebagai fondasi utama civil society, karena demokrasi tanpa nilai-nilai moral akan gagal membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Bagi Nurholis, civil society harus mampu mewakili seluruh elemen masyarakat dan menjunjung tinggi perbedaan tanpa merusak integritas negara. Korelasi civil society dalam Islam itu ada di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini mengandung prinsip-prinsip dasar civil society dalam pandangan Islam, yaitu yang pertama, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Masyarakat didorong untuk bekerja sama membangun kebaikan bersama, seperti keadilan sosial, pendidikan, perdamaian, dan kemanusiaan. Ini sejajar dengan semangat civil society yang mendukung kolaborasi warga demi nilai-nilai luhur. Yang kedua, tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Masyarakat madani dalam Islam tidak boleh bersekongkol dalam kezaliman, korupsi, perpecahan, atau ketidakadilan. Ini sesuai dengan civil society yang menolak tirani dan pelanggaran HAM.